kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tuh, pembukaan siapa katanya? Makanya langsung aja pamit. Oke, baik. Kita akan memulai sesi kita dengan teman-teman. Kita membuat tentang tidak ada lagi berbicara. Tidak ada lagi yang berbicara. Saya minta dengan hormat untuk tidak berbicara. Kita fokus untuk gimana kita imani bahwa Roh Kudus Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Karena itu mari kita buat pasangan untuk pasang berdoa yang lebih agung dan gembira untuk Tuhan. Terima kasih kami naikkan kepada Maha Besar Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang Maha Hidup, di mana Kau sudah menyertai perjalanan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga rumah tangga, anak-anak, suami istri kami semua terpelihara dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai kami juga. Kami tiba di tempat kiri Tuhan dengan damai sejahtera Tuhan. Kami akan ibadah, namun sebelumnya ampuni ya Bapa. Salah dosa dan kekurangan kami semua Tuhan. Apapun itu yang kami kerjakan, apapun itu yang kami lakukan, disengaja ataupun tidak, ampuni kami. Bapa kuduskan kami kembali dengan kuasa darah. Layakan kami Tuhan untuk ambil bagian dalam bersyukur atas kami dan anugerah kami. Pimpin kami Tuhan, pimpin acara kami awal perjalanan sampai akhir dengan wajah Roh. Hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Bapak kami Kristiani, Mister Ronald, kiranya Tuhan memberkati mereka, semua anak-anak, semua divisi, demikian juga laptop, Tuhan, semua HP, Tuhan kiranya Engkau berkati. Semua boleh dipakai, digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba-hambamu di sini yang ambil bagian Tuhan, campur tangan. Semua kami jemaat boleh sama-sama memuji dan mempermuliakan namamu. Semua kuasa yang bukan dari Tuhan dalam nama Yesus, kami patahkan, kami hancurkan, kami tolong keluar dari ruangan ini, keluar dari ruangan hati kami. Dan bila Roh Kudus bekerja, ambil kami, kuasai kami seutuhnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam tangan-Mu yang Maha Kudus, kami serahkan ibadah Tuhan, pengucapan syukur, pasca, persekutuan doa ekumenik anugerah ini pada lansia di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Ibu Bapak kasih Tuhan. Supaya jangan ngantuk, ini saya punya seperti ya. Kalau saya bilang Shalom Ibu Bapak, selamat pagi, tepuk 1 kali. Selamat siang, tepuk 2 kali. Selamat sore, tepuk 3 kali. Kalau selamat malam, skip. Ibu Bapak bilang, gitu ya. Nanti kalau semuanya Ibu Bapak tidak seperti perintah saya, ada sanksi. Nyanyi. Ya. Ingat ya. Oke. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Ibu Bapak yang berdiri.
Betapa indah Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa jiwaku diperamatan. Betapa indah Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa Hosana Tuhan Injil Tuhan, Hosana Tuhan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Yuk, ini ada nyanyian Hati Senang. Ibu, Bapak kalau masih sekolah minggu, masih apa ini lagu? Hati senang, ya ya. Hati senang, ya ya. Hati senang, amin. Di dalam Tuhan bersuka kita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Itu nanti lagu ini begitu. Nanti waktu mau saya suruh pegang pundak, pegang ya. Kalau nggak pegang pundak, didukung lagi kayak tadi nyanyi. Pegang lutut, pegang ya. Pegang kepala, pegang juga. Gitu ya. Pokoknya harus konsentrasi. Ayo, kita mulai. Hati senang ya ya. Hati senang ya ya. Hati senang, katakan lagi amin. Di dalam Tuhan bersuka kita selalu senantiasa berdoa, senantiasa ucapkan syukur, ucapkanlah syukur di dalam Tuhan. Kita selalu bersuka, kita selalu senantiasa ucapkan syukur, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Kita selalu senantiasa ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Kita selalu datang ucapkanlah syukur dalam segala memuji Tuhan ya. Perkataan yang salah. Udah connect semua ya. Amin. Ibu Bapak siap kita menyembah Tuhan. Ayo, mari kita siap. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Raja yang selamat untuk kami. Maka Engkau hidup bangkit kembali.
Dan Kau akan naik Bapa menyediakan bagi kami tempat yang Kau untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Bapa yang menyelamatkan kehidupan kami. Tanpa-Mu, tanpa pengorbanan-Mu Tuhan, maka kami binasa Tuhan. Dengan adanya pengorbanan-Mu di kehidupan Tuhan, hidup kami dibebaskan dari segala kutuk, dipulihkan dari segala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji menyembah. Kami mau membesarkan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Bukan bermain-main Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan. Kita angkat lagi saya juga. Hanya Kau Tuhan. Berikan hidup yang baru dalam berikan hatiku nyatakan Kaulah segalanya, Kaulah sumber Kau sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah, jiwaku berserah hanya kepada Yesus. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Hidupku naikkan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan kita selalu. Terima kasih Bapak, kasih-Mu yang tidak terbatas untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami yang punya berkat untuk hidup kami Bapak. Kami tidak setia sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Bapak baik buat kami. Kami mau berjumpa. Kami mau terima kasih bagi kehormatan, bagi kemuliaan, Raja yang segala. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap pada Allah. Haleluya, haleluya. Amin. Ibu Bapak, saya undang Ibu Bapak untuk kami berdiri. Kita akan bersuka-cita di dalam Tuhan. Siapa yang berdiri? Di kelanjutannya Tuhan mau lihat apakah hidup kita benar-benar di dalam Tuhan. Menyukakan, menyenangkan hati Tuhan dan menyembah Tuhan. Ayo, mari kita memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak akan gentar. Kita katakan, Allah
Yesus nama. Kita bersuka cita ya. Kita bersorak-sorai untuk ada di atas segala-galanya. Mari kita angkat dia. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kita tepuk tangan. Kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Ada di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Selamatkanlah umat-Mu sayangnya. Ada di tempat kudusnya. Umat kami ini tadi kan itu udah pemanasan ya, kan udah nggak pada ngantuk, tapi kok saya yakin ini kok itu antara mau tidur atau mau ngomong. Kita kalau karaoke bisa joget untuk dunia. Masa untuk Tuhan Yesus yang sudah hidup untuk kita nggak bisa joget? Ya, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang dibawa oleh hamba Bapak Bersandete. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita akan cari dan kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu sedia Tuhan. Tiada pernah berubah kasih-Mu, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus. Pujian dari hati kami Tuhan, pujian dari tiada pernah berubah, juga tiada pernah Tuhan, kasih-Mu kaya besar, hanya besar dalam hidupku, pengorbanan-Mu
dalam hidupku dan Yesus Haleluya. Ya Allah, ya Bapa, ya Allah, ya Bapa. Amin. Putus-putus mengajarkan pujian hormat mengucapkan syukur akan kasih karunia-Mu kami adakan anugerah. Terima kasih dan juga saatnya Tuhan, hamba-Mu Pak Ferisa Politi yang di Belanda dan membawa firman-Mu Tuhan. Kami anak-anak yang tidak atas ini. Ini dari perkara depan belakang kiri dan atas bawah kamar-kamar menuju di dalam tanah. Kuasa-kuasa orang kesulitan di bawah orang hal mencuri berkat kaki patahkan keluar dari nama Tuhan Yesus. Pikiran yang sengaja supaya tidak mengerti firman Tuhan kami bahkan hancurkan keluar dari nama Tuhan Yesus. Dan berdoa terus sertai kami supaya kami mendengar sabda firman-Mu yang dibawa oleh Pak Ferisa supaya kami dapat mengerti. Terima kasih dan Tuhan berkatilah Pak Tuhan Yesus berkati dan istri dan anaknya Tuhan Kau memberkati. Kami siap dengar sabda firman di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Ibu. Saudara-saudara, selamat beribadah perayaan Maskah di Taman Mini. Saudara-saudara, dalam kematian dan kebangkitan Yesus, Tuhan Bapa di surga ingin anak-anaknya menghasilkan banyak buah. Sahabat-sahabat yang terkasih, sebelum kami mendengar firman Tuhan, mari kami berdoa. Ya Bapa yang agung, pada siang hari ini kami berterima kasih kepadamu karena telah memberkati kami untuk dapat merayakan kegiatan ibadah Paskah dengan tenang dan damai di Taman Mini. Bapa, pada kesempatan kali ini giliran kami mendengarkan beberapa firman-Mu. Kiranya kami dapat menjadi pendengar yang baik terhadap firman yang akan diucapkan oleh hamba-Mu. Apapun yang disampaikan, mudah-mudahan dapat kami pahami makanannya dengan baik, sehingga dapat menjadi petunjuk untuk menjalani kehidupan dan mengatasi masalah. Terima kasih Tuhan, hanya atas nama-Mu Yesus Kristus kami menyembah.
Bapa di surga. Amin, amin, amin. Bacaan kitab suci untuk ibadah siang Paskah ini terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 8 hingga ayat 17 yang berbunyi begini. Kalau kalian berbuah banyak, Bapakku diagungkan, dan dengan demikian kalian betul-betul menjadi pengikutku. Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kalian. Hendaklah kalian tetap hidup sebagai orang kukasihi. Kalau kalian menjalankan perintah-perintahku, kalian tetap setiap kepada kasih sama seperti aku, tetap setiap kepada kasih Bapa, karena menjalankan perintah-perintahnya. Semua ini kuberitahukan kepadamu, supaya kegembiraanku ada dalam hatimu, dan kegembiraanmu menjadi sempurna. Inilah perintahku, kasihilah sama lain, sama seperti aku mengasihi kalian. Orang yang paling mengasihi sahabat-sahabatnya adalah orang yang memberi hidupnya untuk mereka. Kalian adalah sahabat-sahabatku kalau kalian melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalian tidak lagi kupanggil hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang sedang dikerjakan tuannya. Kalian kupanggil sahabat, sebab semua yang kudengar dari Bapa sudah kuberitahukan kepadamu. Bukan kalian yang memilih aku, akulah yang memilih kalian dan menyuruh kalian pergi untuk berbuah banyak, buah-buah yang tak dapat binasa. Maka Bapa akan memberikan kepadamu apa saja yang kalian minta kepadanya atas namaku. Inilah perintahku kepadamu, saudara-saudara, kasihilah satu sama lain. Sampai di sini ada pembacaan untuk perayaan Hari Paskah di Taman ini. Teks tema, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dari pembacaan tadi, Yohanes pasal 15 ayat 16. Dan tema khotbah untuk siang ini, aku telah memilih kamu untuk menghasilkan buah. Saudara-saudara, pada hari setelah malam di mana Yesus mengucapkan kata-kata ini kepada ke-11 muridnya dan kepada Anda dan saudara-saudara, Dia menyerahkan dirinya di kayu salib dan membeli kamu dengan darahnya. Saudara-saudara, sekarang adalah buahnya dan pembawa buahnya. Satu-satunya buah yang akan hidup selamanya adalah buah yang datang dari salib. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, saudara-saudara. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kita adalah buah Kristus karena Dia mati untuk kita, saudara-saudara. Kita adalah pembawa buahnya. Jika kita bersedia memikul salib kita dan mati bersamanya. Saudara-saudara, jangan pernah lupa apa yang Yesus katakan dengan teks ini. Bukanlah suatu kebetulan bahwa Yesus memerintahkan kita untuk pergi dan berbuah. Dia pergi dan mati, panggilan dan pelayanan saudara-saudara harus selalu berada di bawah bayang-bayang salib Kristus. Satu-satunya buah yang akan bertahan adalah buah yang tumbuh di salib. Ini adalah kenyataan daripada saudara-saudara pada hari siang ini dalam perayaan Paskah di Taman ini. Yesus telah memulihmu. Bahkan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu.
Kata Yesus kepada ke-11 murid dan tentu saja kepada semua orang yang dipanggilnya untuk melayani. Mengapa Yesus berkata, kamu tidak memilih aku? Itu tidak benar secara harfiah, saudara-saudara. Mereka telah memilih untuk mengikut Yesus. Dia tidak menyeret mereka dengan enggan dan marah ke dalam pelayanannya. Dia tidak menahan mereka dengan kekang dan tali kekang. Mereka tidak mencari cara untuk melarikan diri dari pelayanannya. Dalam Yohanes pasal pertama ayat 37, Andreas mengikuti Yesus tanpa diundang dan ia pergi menyebut Petrus dan membawanya kepada Yesus. Jadi intinya bukanlah bahwa Yesus melakukan kontak pertama, tetapi bahwa dia memberi kita pilihan. Putar balikan, bagaimana jika Yesus berkata, bukan aku yang memilih kamu, melainkan kamu yang memilih aku? Apa gunanya itu, saudara-saudara? Bukankah itu berarti aku tidak terikat padamu? Kau ingin ikut saat keadaan menjadi sulit. Jangan datang merekek kepadaku. Itu pilihanmu, saudara-saudara. Aku tidak mempertaruhkan apa yang pada keberhasilanmu. Namun Yesus berkata sebaliknya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi, maknanya mungkin adalah kehadiran saudara di sini adalah pekerjaan Yesus. Dan karena itu dia bertanggung jawab atas jawab penuh. Yesus tahu kita telah setuju untuk bergabung dengannya dalam pekerjaannya ini. Tetapi jauh di dalam hati kita, kita tahu bahwa Yesuslah yang menuntut kita dan karena itu kehormatannya. Bukan kehormatan kita, saudara-saudara, yang dipertaruhkan dalam pekerjaan ini. Jika memang itu yang dimaksudkan Yesus, maka alasan dia berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Adalah untuk memberi semangat kepada kita bahwa dia akan menolong kita jika kehormatannya dipertaruhkan dalam keberhasilan kita. Karena dia telah memilih kita untuk pekerjaan itu, maka kita dapat yakin bahwa Yesus akan menggunakan semua kuasanya untuk membuat kita berbuah. Yesus tidak akan membiar kebijaksanaannya diabaikan begitu saja, saudara-saudara. Oleh karena itu, dia tidak akan menganggap enteng seruan kita untuk meminta pertolongan saat kita berkata, Tuhan, Engkau telah memilihku, Engkau tidak pelin-pelan, Engkau tidak pecek, Engkau tidak impulsif, pilihanmu membawa beban kekalahan. Yesus tidak akan membiarkan orang pilihannya binasa, saudara-saudara. Dalam semuanya, Yesus tolong kita. Permohonan demikian, jika datangnya dari dalam hati, ia tidak mungkin mengabaikannya. Kebijaksanaan, keteguhan, dan kepercayaannya dipertaruhkan. Namun, dalam arti apa Yesus memiliki Anda dan saudara-saudara secara berbeda dibandingkan kamu memilihnya. Setidaknya dalam dua hal, ia berkata, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anaknya selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Matius pasal 11 ayat 27. Baik Anda, saudara-saudara, maupun saya tidak akan pernah memiliki Yesus jika dia tidak menyatakan kepada kita kemuliaan Bapa. Jika Yesus tidak memampukan kita melihat di dalam dirinya gambar Allah yang tak kelihatan, kita tidak akan pernah datang.
mati karena pelanggaran dosa, saudara-saudara, dibutakan oleh ilah dunia ini. Kita putus asa hingga dia memanggil nama kita dan membangkitkan kita dari kematian. Domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya menurut namanya, saudara-saudara. Ia memilih mereka, ia memilih kita dan saudara-saudara dan menuntun mereka keluar. Jadi, pilihan Anda dan saudara untuk Kristus sangat berbeda dari pilihannya untukmu. Pilihannya merupakan pilihan yang meregenerasi, menghidupkan kembali, dan memberi kehidupan ketika dia memanggil nama Anda. Dan saudara dilahirkan kembali dan menjadi anak Allah. Pilihan kalian adalah tentang respon dan kepercayaan pada komitmennya kepada kamu. Arti lain di mana Kristus telah memilih kita secara berbeda dari kita telah memilih dia adalah panggilan untuk pelayanan. Sekarang, semua orang percaya dipilih dalam pengertian pertama itu dan dapat memiliki kepastian bahwa kehormatan Kristus dipertaruhkan dalam ketekunan mereka. Dan sesungguhnya, semua orang percaya dipilih untuk pelayanan. Tetapi di antara orang-orang kudus yang tanggung jawabnya ialah pekerjaan pelayanan, Kristus memisahkan beberapa orang sebagai gembala, penginjil, pengajar, dan pengkhotbah untuk mengabdikan pekerjaan penuh waktu mereka pada pelayanan, firman, dan doa. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus, saudara-saudara. Di sini juga mereka yang mengabdi melakukannya dengan sukarela. Kita memilih layanan tersebut. Namun, jika kita berada di tempat yang seharusnya, ada panggilan dari Tuhan yang mendahului, memperlengkapi, menghilami, mensemangatkan, dan akhirnya memungkinkan pilihan kita untuk pelayanan. Begitu sekarang pada jam siang di Taman Mini, pelayanan ibu-ibu, bapak-bapak, hamba-hambamu, jika tidak demikian penghabisan akan menjadi suatu kepalsuan. Sebab apa yang akan kita lakukan di sini dalam beberapa menit ke depan dengan penumpangan tangan bukanlah penegasan pilihan kita untuk pelayanan. Tetapi pilihan Tuhan bagi kita, saudara-saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, kata Yesus. Karena itu, bersemangatlah dan beranikan diri dalam hidupmu dan pekerjaanmu, karena Kristus adalah untukmu. Dan kehormatannya dipertaruhkan dalam keberhasilanmu. Dipilih untuk menghasilkan buah, saudara-saudara. Berbuah banyak untuk Bapa di surga. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Bila mana asalmu, asal dan kepastian pelayananmu adalah pemilihan, maka tujuan langsungnya adalah menghasilkan buah. Konteks Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga 16 menjawab 3 pertanyaan tentang tugas ini. Pertama-tama, apa itu, saudara-saudara? Kedua, bagaimana kita akan mencapainya? Dan ketiga, untuk tujuan apa hal itu harus diperjuangkan? Pertama, saudara-saudara, apa yang menghasilkan buah? Buah apakah yang Anda dan saudara dipanggil untuk hasilkan? Ya, harus hasilkan. Bukan pisang, bukan barang-barang buah dunia. Saya pikir buah dalam bab ini adalah istilah yang luas dan mencakup 2 hal. Kasih terhadap sesama dan pertobatan orang berdosa. Ketika Anda berbuah, Anda mengasihi orang lain dan memenangkan mereka bagi Kristus. Mari kita lihat cinta terlebih dahulu. Gambar dalam ayat pertama dan ayat 2 ialah bahwa Kristus bagaikan pokok anggur dan saudara hambanya bagaikan ranting yang tumbuh dari pokok anggur itu. Dan
Allah Bapa itu seperti tukang kebun anggur yang memangkas ranting-rantingnya supaya menghasilkan buah yang paling banyak. Karena buah hanyalah pembentukan dari apa yang telah melewati cabang pohon anggur. Kita harus bertanya kepada diri sendiri, apa yang kita terima dari pohon anggur? Jawaban Yesus adalah kasih. Kasih yang ditinggalkan. Tinggalkan di dalam Yesus berarti tinggal di dalam kasih-Nya menurut ayat 9. Seperti apa telah mengasihi aku, Bapaknya, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam aku, saudara-saudara, digantikan dengan tinggallah di dalam kasihku. Dan ini menunjukkan secara lebih spesifik apa yang kita terima ketika kita bersatu dengan pokok anggur, yaitu getah darah Yesus yang tertumpah, yang kita sekarang ada mengingatkan dan merayakan dari kasih ilahi. Dan tak perlu dikatakan lagi bahwa apa yang kita terima dari pokok anggur mengalir melalui ranting dan berkembang menjadi buah kasih untuk makanan dan kesegaran bagi orang lain. Ada cara lain untuk melihat hal yang sama. Ayat yang kedua mengatakan bahwa jika kamu tidak berbuah, kamu tidak tinggal pada pokok anggur, saudara-saudara. Kamu dipatahkan dan dilemparkan ke dalam api. Jadi, untuk tinggal dalam pokok anggur atau di dalam kasih Kristus, kita mesti berbuah, saudara-saudara. Ada paralel yang tepat dengan pemikiran itu di ayat yang ke-10. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jadi, jika kamu menuruti perintahku dan jika kamu berbuah, memiliki arti yang sama, atau setidaknya kita dapat mengatakan bahwa menghasilkan buah juga melibatkan menatati perintah-perintah Yesus. Dan ketika kita bertanya apa yang Yesus maksudkan dengan perintah dalam konteks ini, jawabannya lagi adalah kepada saudara-saudara, kasih itu yang terbesar. Ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Dan ayat 17, hal ini kuperintahkan kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jadi, saudara-saudara, cinta adalah memenuhi perintah Yesus. Dan memenuhi perintah-perintah Yesus setidaknya merupakan bagian dari apa? Artinya menghasilkan buah. Begitu banyak, saudara-saudara. Jadi, menghasilkan buah berarti mengasihi saudara-saudara orang lain. Artinya membiarkan kasih yang senantiasa kita terima dari Kristus saat kita tinggal di dalam Dia mengalir melalui kita dan keluar kepada orang lain demi manfaat mereka. Namun, menurut saya istilah buah dalam Injil ini sangat luas dan mengucap menjadikan murid-murid baru. Berkatalah, jangan katakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi lihatlah ke atas dan lihatlah ladang-ladang sudah menguning dan siap untuk dipanen. Orang yang menuai menerima upah, yang mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai dapat bersukacita bersama-sama. Buah untuk hidup yang kekal di Yohanes pasal 4 ayat 36 mungkin berhubung dengan buah yang tetap ada di Yohanes pasal 15 ayat 16 yang mengatakan, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Ini kemudian mengacu kepada keberhasilan memenangkan orang lain bagi Kristus yang kemudian dilindungi oleh kuasa Allah menuju keselamatan. Tetapi barangkali
kedua makna berbuah ini menyatu dalam pikiran Kristus. Jika buahnya merupakan hasil dari kasih Kristus dalam hidup kita untuk pemeliharaan dan penyegaran orang lain, maka sudah pasti pertobatan akan menjadi salah satu manfaat yang kita terima dari buah itu. Begitu juga saudara-saudara, keluarga-keluargamu, keluarga kita. Bagaimana hal ini terjadi, saudara-saudara? Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kesaksian paling menyangkinkan dan kuat yang dapat kita berikan adalah realitas cinta, saudara-saudara. Jadi hasil dari kasih yang taat dan hasil dari memenangkan orang bagi Kristus bukanlah dua hal yang berbeda. Mereka adalah hal satu dan itulah tujuan dari semua pelayanan Anda dan kita. Cara Anda menghasilkan buah. Pertanyaan kedua yang dijawab Yesus di sini tentang menghasilkan buah adalah bagaimana hal itu dapat dicapaikan. Jawaban yang dia berikan adalah, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tetaplah terhubung erat dengan pokok anggur, saudara-saudara. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, saudara-saudara, sebab di luar kamu, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata Yesus, apapun yang Anda coba lakukan tidak akan ada gunanya, kecuali Anda melakukannya dengan ketergantungan yang sadar dan teguh pada kekuatan yang diberikan Kristus kepada Anda dan saudara-saudara. Apapun yang saya katakan, jadikanlah tujuan Anda untuk menghabiskan sisa hidup Anda dengan menemukan dalam pengalaman yang semakin dalam apa artinya tinggal di dalam Kristus. Itulah rahasia segala kesuburan. Ada beberapa petunjuk dalam teks yang membantu kita menemukan apa artinya ini dalam praktek. Salah satunya ada di ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, saudara-saudara. Ini adalah janjian Tuhan kepada kita semua. Dan kamu akan menerimanya. Tinggal di dalam Kristus berarti firman-Nya tinggal di dalam kita dan saudara-saudara. Perhatikanlah bagaimana kedua hal ini bersatu. Firman tinggal di dalam Anda dan saudara, dan doa yang penuh kuasa. Ini adalah garis pertempuran pertama dan yang menentukan dalam Anda dan pelayanan Anda dan saudara-saudara. Saudara-saudara harus menolak apapun yang akan menghalangi Anda dan saudara dari mempelajari firman Tuhan secara mendalam dan melakukan meditasi doa setiap hari agar firman itu meresap dan melekat. Firman yang tinggal di dalam diri kita adalah kebenaran dari Alkitab yang dipercaya, saudara-saudara, yang dihargai dan diulang-ulang dalam imajinasi sampai semuanya meluap ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan kebenaran. Firman itu tidak akan tinggal di dalam kita jika kita terburu-buru. Kita para pendeta, penginjil, dan pendeta menipu diri kita sendiri saat kita begitu sibuk melakukan hal-hal baik, sehingga kita cepat-cepat mengambil teks dan doa dan berpikir bahwa kita akan menjadi orang-orang Tuhan yang perkasa dan menghasilkan buah-buah rohani. Untuk lebih spesifik, saudara-saudara, agar saudara mengingatnya, hampir tidak ada pengkhotbah Injil
yang akan menjadi orang-orang yang berbuah rohani jika selain persiapan khotbatnya, ia menghabiskan kurang dari 2 jam sehari dalam doa dan meditasi. Orang-orang rohani, Tuhan yang kudus, penuh kuasa dan mampu mengubah hidup, tidak akan melarikan diri. Hanya sedikit orang yang percaya bahwa harapan-harapan yang dibebankan kepada saudara-saudara dalam pelayanan kemungkinan akan menimbulkan ancaman terus-menerus terhadap kekuatan dan keberhasilan rohani saudara. Tetapi Kristus telah menunjuk kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Jadi lawanlah harapan-harapan tersebut dengan berani. Petunjuk lain tentang makna praktis tinggal di dalam Kristus adalah frasa serupa di ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, saudara-saudara. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kasih Kristus yang saat ini bagi Anda dan saya, saudara-saudara, adalah janjinya untuk memberikan kita sekarang dan selama-lamanya segala sesuatu yang baik bagi kita. Karena itu, tinggallah di dalam kasihnya, berarti terus-menerus menerima dari tangan kasihnya segala sesuatu yang baik bagi kita. Artinya jangan pernah ragu bahwa dia sedang berbuat baik kepada kita, tetapi senantiasa bersandar pada kebaikannya. Ada kemerdekaan yang besar dalam pelayanan ketika Anda dan saudara-saudara percaya bahwa setiap kamar rumah sakit yang Anda masuk, setiap sesi konseling yang Anda adakan, setiap pertemuan yang Anda hadiri, dan setiap mimbar yang Anda naiki adalah tempat di mana Tuhan semesta alam mengasihi Anda dan saudara-saudara, hamba-hamba di Priok, yakni akan melakukan apa yang baik bagi Anda dan saudara-saudara. Meyakini hal ini dan mengamalkannya itulah yang dimaksudkan dengan berdiam dalam kasih Kristus. Dan jika Anda melakukan hal-hal ini, Anda akan menghasilkan banyak buah, saudara-saudara. Hasilkan buah bagi kemuliaan Allah. Akhirnya dan secara singkat, tujuan saudara-saudara ingat berbuah bukanlah sekadar sukacita kamu sendiri atau kesejahteraan kamu sendiri, melainkan agar Allah Bapa dipermuliakan. Dalam hal ini, Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tujuan utama manusia dan tujuan utama pelayanan adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Tuhan berkewajiban oleh sifat keadilan ilahinya untuk selalu bertindak demi kemuliaannya. Dia ingin memperlihatkan dan memuliakan mereka, dan itu membawa kita kembali ke tempat kita memulai. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kehormatan Yesus dipertaruhkan kepada Anda, saya, dan saudara-saudara yang telah dipilihnya menghasilkan buah. Namun bukan hanya itu saja, Bapaknya dipermuliakan ketika kita, saudara-saudara, menghasilkan banyak buah di dunia ini. Dan itulah sebabnya kemuliaannya dipertaruhkan dalam keberhasilan pelayanan saudara-saudara dan keluarga rumah tangga masing-masing. Oleh karena itu, setiap hari dalam hidup dan di sepanjang pelayananmu, kalian semua dapat berdoa dengan keyakinan yang besar. Kasihanlah kami, ya Allah, dan tolonglah kami, Tuhan Yesus, agar namamu tidak dicemarkan dan kemuliaanmu tidak direndahkan. Hamba-hamba, saudara-saudara, dan saya minta terima kasih banyak yang saya dapat kemampuan dan waktu untuk boleh ambil bahagian di dalam jam ibadah perayakan Maskah di Taman Mini. Terima kasih saudara-saudara kekasih, saudara-saudara hamba-hambamu. Terima kasih Ibu Wendy, terima kasih Ibu Christina, terima kasih Ibu
Reska, terima kasih. Ibu Lydia, dan semua anggota-anggota dari Priok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih hambanya Bapak Evangelis Ferry yang sudah memberkati kita dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan juga keluarga diberkati senantiasa. Terima kasih lagi Ibu. Ibu, saudara-saudara terkasih, kita akan setelah kita mendengarkan firman, ada baiknya kita merenungi sedikit yang sudah disampaikan oleh hambanya. Melalui sedikit perenungan, betapa baiknya Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita kemarin memperingati hari kematian Tuhan, lalu kemudian kebangkitan Tuhan. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian mengetahui arti dari mengapa Tuhan kita meninggal mati, lalu kemudian bagaimana dia merasakan penderitaan itu? Orang cuma bilang, taunya bahwa Tuhan itu mati di kayu salib, selesai. Tapi Bapak Ibu, peristiwa penyaliban yang sebenarnya itu jauh lebih buruk dari yang kita bayangkan. Jauh sekali, seperti yang kita tahu, Yesus menderita hematidrosis. Ada dalam istilah kedokteran itu ada suatu kondisi langka di mana terjadi stres ekstrim yang menyebabkan darah bercampur dengan kering. Banget. Kalau kita mau, kita itu mau celaka. Kita celaka misalnya. Kita udah tahu nih kalau kita pasti Bapak Ibu saudara-saudara terkasih akan mengalami stres. Siapa yang nggak mengalami stres itu? Lalu kemudian selain dia mengalami kestresan, keringatnya itu bercampur dengan darah. Bentar ya Bapak Ibu. Tunggu ya, sebentar Bapak Ibu. Lalu kemudian seberapa menyakitkannya penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita ini. Itu buat kita loh. Kulitnya itu menjadi sangat sensitif. Membuat pemukulan berikutnya terasa lebih menyakitkan daripada pemukulan yang pertama. Pemukulan yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu sangat menyakitkan. Dampak emosional yang dirasakan oleh Tuhan kita karena dia tahu setiap momen brutal yang akan datang dan yang akan dia hadapi dan dia alami. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, itu Tuhan kita loh. Itu Tuhan kita yang saat itu mengalami berbagai bentuk penyiksaan sebelum kematiannya. Ini kita merenungkannya supaya apa? Supaya kita tahu, supaya kita paham
yang dilakukan oleh Tuhan kita itu jangan disia-siain. Senjata yang digunakan, Bapak Ibu tahu, cambuk dengan tali kulit yang tertanam tulang tajam dan logam. Setiap kali Tuhan dicambuk, itu loh yang kena. Itu loh yang cambuknya itu dari kulit yang ada geriginya. Ada pakunya itu tajam loh, dari logam. Jadi setiap dicambuk, gimana manusia merasakan itu? Saya rasa kita kalau misalnya menyanyiakan perenungan ini itu, kita menjadi manusia yang sia-sia. Perbandingan nyeri yang dirasakannya, Bapak Ibu tahu tidak? Seperti mendapatkan beberapa luka dalam dari sebuah pisau yang tajam setiap kali terkena cambuk. Jadi ditusuk lagi, lepas tusuk lagi. Seperti itu yang dirasakan oleh Tuhan kita itu. Menurut wawasan medis, daging terkoyak sehingga memperlihatkan bagian otot ujung saraf robek, mengirimkan sinyal rasa sakit yang tak tertahankan ke otak. Kehilangan banyak darah menyebabkan shock hipovolemik, volume darah yang sangat rendah karena saking banyaknya keluar darah yang dari tubuh Tuhan Yesus kita. Kenapa saya menyebutkan semua ini? Supaya Bapak Ibu saudara-saudara terkasih ini tahu bagaimana Tuhan kita itu mati. Kalau kita tahu bagaimana Tuhan kita mati, masa kita mau mengkhianati Tuhan sih? Benar enggak? Supaya tahu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu suatu saat juga akan berbagi hal ini kepada anak cucu, kepada suami terkasih, kepada istri terkasih, kepada saudara yang berniat untuk mengkhianati Tuhan, yang berniat untuk meninggalkan Tuhan. Jatuh kemana? Jatuh dalam lubang penyesalan. Jenis duri yang sangat tajam itu 1-2 inci durinya. Tingkat rasa sakit yang diterimanya itu, bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, menancapkan sebuah paku ke tengkorakmu, sedalam itulah duri itu menusuk kepala Tuhan kita. 1-2 inci. Sangat tajam sekali. Dampak medisnya, nyeri saraf yang luar biasa dari saraf trigeminal, itu salah satu saraf yang paling sensitif di dalam tubuh. Itu loh yang kena. Nggak paling sensitif aja kita sakit. Apalagi ini termasuk jenis ada saraf yang paling sensitif. Pendarahan hebat dari luka di kulit kepala, pusing dan mual akibat kehilangan banyak darah. Karena Tuhan kita itu turun menjadi daging manusia. Dia merasakan ini semua. Dia merasakan ini semua. Pusing, mual, stres, itu yang dia rasakan. Sedih, sakit. Lalu Bapak Ibu tahu tidak seberapa berat salib yang dipikul oleh Tuhan kita? Seberat 136 kilogram. Itu beratnya. Berat banget. Coba gendong Bang Daud. Tambahnya. Gak usah jauh-jauh deh. 300 meter deh. Berapa Bang beratnya? Abang, nggak nyampe 100 kan Abang? Ayo. Tuhan kita itu menanggung salib 136 kg atau 300 pon. Sejauh apa? 600 meter Bapak Ibu. Bayangkan. Lalu bagaimana kondisi Tuhan Yesus kita? Udah jelas dehidrasi parah. Dehidrasi tahu haus. Tadi kita jalan dari sana ke sini pada kausan, benar nggak? Oh, nyari teh manis, haus banget. Iya, itu Tuhan kita dehidrasi. Parah dehidrasinya. Tidak ada energi yang tersisa. Luka terbuka akibat pergesekan dengan kayu yang kasar. Dia habis dicambukin kan? Habis dicambukin, terus dia suruh mikul salib. Sejauh tadi berapa? 600 meter. Gimana bayangin? Ada yang mau bayangin kita melakukan itu? Nggak sanggup kayaknya ya. Mengalami banyak cedera akibat sering terjatuh. Karena kan Tuhan Yesus jatuh berkali-kali. Siapa yang sudah nonton dari mulai Tuhan Yesus dicium oleh Yudas, lalu diadili? Siapa yang udah nonton dari mulai situ? Semua udah nonton pasti ya. Ada banyak dari kita mulai kecil ya. Cerita-cerita itu ya. Tontonan-tontonan itu ya. Lalu kemudian seberapa sakit yang dirasakan oleh Tuhan?
Bayangkan kamu membawa sebuah kayu besar setelah dikulitin hidup-hidup, sementara orang-orang di sana mengejekmu. Yang tadinya mengeluhkan, mengejek. Sakitnya di mana? Ah iya, banget rasanya. Dihianati aja sakit, apalagi diginiin gitu loh. Jadi selain Tuhan Yesus dihianati, diejek, dibuang, selalu merasakan penderitaan yang luar biasa secara fisik. Lalu apalagi? Ada paku di tangan dan kaki. Bapak Ibu tahu ukuran paku? Panjangnya sekitar 5 hingga 7 inci. Kira-kira seukuran paku saat ini, paku modern disebutnya. Bayangin. Masuk tuh. Di mana letaknya? Pergelangan tangan. Menyebabkan nyeri yang luar biasa, seperti terbakar, seperti sengatan listrik. Ini kita nyambung ya sama khotbahnya Kakak Christine kemarin ya di rumah Kak Windy ya. Kak Christine memaparkan satu persatu penderitaan Tuhan karena efek dosa. Sekarang saya memaparkan merenungi bagaimana Tuhan kita merasakan sakitnya belum kematiannya tiba. Lalu di mana lagi? Kaki. Kaki itu ditancapkan paku di antara tulang, memutuskan urat dan syaraf. Berdiri di atas paku terasa seperti menginjak pecahan kaca setiap detik. Setiap detik, Bapak Ibu. Berapa lama Tuhan Yesus menderita? Siapa yang tahu? 3 jam itu adalah gelap gulita, gerhana matahari total. Tapi Tuhan menderita selama 6 jam. 6 jam. Dari pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore. Kegelapan menyelimuti dari pukul 12 sampai pukul 15. Baca Alkitab lagi ya. Ada itu. Bagaimana penyaliban membunuh Yesus? Yang namanya mati lemas. Otot dadanya kolaps, membuat setiap napasnya menjadi pertarungan untuk hidup. Ligamen robek dan bahu terkilir. Lengannya terlentang panjang secara tidak wajar. Jantung berjuang untuk memompa darah, hampir tidak dapat mengalirkan oksigen lagi. Dan dehidrasi dehidrasi ekstrim, yaitu bibirnya pecah-pecah dan mulut benar-benar kering. Itulah Bapak Ibu yang harus kita renungi, bagaimana Tuhan kita mati di kayu salib. Buat kita, bukan buat dia, tapi buat kita, supaya kita bisa layak di hadapannya. Karena kalau Tuhan tidak mati, kita berdosa dan upah dosa adalah maut. Apa kata-kata yang diucapkan terakhir kali oleh Tuhan? Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Dan kemungkinan Tuhan Yesus meninggal, banyak para ahli menyatakan bahwa akibat pecahnya jantung, ledakan jantung akibat trauma ekstrim. Ketika seorang prajurit menusuk lambungnya, darah dan air mengalir secara terpisah-pisah, tanda kematian akibat shock. Mengapa dia mengalami hal ini? Mengapa dia mengalami hal ini? Yesaya 53 ayat 5, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Lalu kemudian dia menderita sebanyak ini untuk kita. Dan inilah cinta dalam bentuk tertingginya. Gak akan ada lagi yang ngasih cinta yang kayak gini tuh, gak akan ada lagi. Manusia hebat ajaib yang dilulukan manapun gak akan ada lagi yang ngasih cinta tertinggi kayak gini. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang condong kanan, condong kiri, mikir tetangga sebelah lebih bagus, tetangga sebelah, aduh ya Tuhan. Balik lagi lah ingat sama hal ini. Renungi lagi lah. Lalu kita pada akhirnya harus bersyukur. Bersyukur karena Tuhan kita penuh kasih dan penuh cinta. Kita merenungi itu karena ketika Tuhan mati,
kita tahu bahwa itu untuk kita. Dan Tuhan bangkit juga ternyata untuk kita. Lalu merayakan Paskah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, biarlah renungan kita pada sore hari ini adalah renungan yang terbaik yang Tuhan kasih bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak terkasih, kita renungkan apa yang tadi Ibu sekali bilang, pengorbanan Tuhan itu. Mari jangan kita salibkan Tuhan, kita naikkan pujian. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih Bapak. Haleluya. Ibadah penutup berdoa bahwa oleh Bapak yang dipersilakan Bapak. Saudara-saudara, sebelum kita akhiri jam ibadah Paskah siang ini, mari kita berdoa dan terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam jam ibadah perayaan Paskah di Taman Mini. Kami berterima kasih karena Engkau telah memampukan kami untuk mengalami kehadiran-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan selama ibadah-ibadah ini. Semoga Roh-Mu yang kudus terus memimpin dan membimbing kami dalam hidup ini. Kami memohon berkat-Mu atas keluarga, saudara-saudara, hamba-hamba kami, serta atas negara dan bangsa kami.
Kami memohon kekuatan dari-Mu untuk dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami meminta perlindungan-Mu atas kami, dan kami berdoa semoga Engkau memberkati kami dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa, dan kami mohon berkat-Mu. Amin, amin, amin. Tuhan memberikan, memberkati, dan menjagamu. Tetaplah Tuhan mengarahkan kehendak dan keinginan-Mu menuju kasih kepada Tuhan dan kesetiaan yang teguh kepada Yesus Kristus. Tuhan mensinar kamu dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia kepadamu. Tetaplah firman Tuhan menjadi pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Tetaplah Allah damai sejahtera menguduskan kamu seutuhnya, dan tetaplah seluruh roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara tak bercacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan meninggikan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kedamaian kepadamu hingga selama-lamanya. Amin, amin, amin. Bapak Evangelis Ferry Sapete. Bapak, kita masih ada permainan. Kita akan ada kuis atau games. Jadi silakan Bapak, kalau toh memang mau direkam atau Bapak mau live, tidak apa. Jadi kami mau lanjut Bapak. Terima kasih Bapak Evangelis Ferry, Mr. Ronald. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, dan sama-sama saya ambil dari saudara-saudara. Selamat lanjutkan jam kesenangan. Terima kasih Ibu Wendy, terima kasih juga Ibu Christina, dan terima kasih juga Ibu Reska dan Ibu Lydia. Terima kasih Ronald, sampai Oke, terima berlanjut kasih. lagi. Terima kasih. Terima kasih semua. Evangelist Ferry, terima kasih Terima Christina, kasih terima Bapak kasih Wendy dan Ferry, Daud. Mr. Dadah, Ronald. selamat. Terima kasih Rizka. Amen. Satu. Bahasa senyum. Tiga. Bahasa senyum. Kami dari Persekutuan Doa untuk Nenek Anugrah